Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, sebagaimana kita ketahui, beliau radhiyallahu anhu adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dari paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyayanginya dan sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun qadarullah, ayahnya yaitu Abu Thalib harus meninggal dalam keadaan musyrik dan tidak beriman. Ya. Kepada agama yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sejak kematian ayahnya diriwayat Imam Muslim rahimahullah, ketika kematian pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kematian Abu Thalib, ketika beliau sedang yahtadir, sedang sekarat, Rasul pun Sallallahu Alaihi Wasallam terus membujuknya untuk berkata, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bihi laka indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan itu nanti aku bela engkau di hadapan Allah. Namun Abu Jahal dan kawan-kawannya yang berada di sekitarnya memberatkannya dan berkata, atarghabu an dini Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kau sudah benci kepada agamanya Abdul Muttalib? Lihat betapa tarik-tarikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Jahal di sini. Sehingga akhirnya dia berkata, dia meninggal ala dini Abdul Muttalib. Dia meninggal, Abu Thalib meninggal sesuai dengan agama Abdul Muttalib ayahnya, yaitu agama kesyirikan. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih dan kemudian dia berkata, wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Demi Allah, aku akan terus meminta ampun bagimu selama aku belum dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam terus memintakan ampun kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib, sehingga turunlah teguran Allah Subhanahu wa taala, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Enggak pantas seorang nabi atau orang yang beriman manapun untuk meminta ampun bagi orang-orang yang musyrik. Ya, walau kanu ulil qurba, sedekat apapun kekerabatan mereka. Ya. Setelah jelas annahum min ashabin nar, setelah jelas bagi mereka bahwa keluarganya ini ternyata dari penduduk neraka. Ini jelas-jelas dia mati dalam keadaan musyrik. Enggak boleh mintakan ampun. Masih hidup minta hidayah, minta ampun, oke boleh. Tapi setelah meninggal, qadarullah sudah, maka kita harus bersabar menerima kenyataan tersebut. Kemudian, tapi bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala menerima sebagian permohonan ampun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan atas Abu Thalib siksaan yang paling ringan di neraka. Di mana di neraka kelak nanti dia berada di atas sebuah wadah yang sangat panas atau sendal yang sangat panas, yaghli minhu dimahu, yang panasnya begitu luar biasa sehingga ubun-ubunnya mendidih dari panasnya wadah yang berada di bawah kakinya itu. Sampai ubun-ubunnya mendidih. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, ubun-ubun yang paling jauh dari kaki mendidih. Apa yang terjadi dengan usus dan lain-lain? Ya. Demikian Nabi SAW diterima sebagian permohonan ampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tertolak secara umum. Dalam artian tidak boleh tetap dia menjadi di neraka. Dari situ terdapat sebuah kaidah besar bagi kaum muslimin, ya, dikarenakan khitab ini bukan hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tapi untuk seluruh kaum muslimin.
Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau umur 6 tahun, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam kemana-mana, ya. Mulai 6 tahun dia bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam terus, ya. Dia beradab dengan adabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, berefeklah didikan Rasul sallallahu alaihi wasallam padanya, kemuliaan Rasul, kemuliaan akhlaknya dan lain-lain, ya. Kemudian kana idza hadaratis shalah kharaja ila syi'ab Makkah. Ketika datang waktu salat, biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke syi'ab. Syi'ab ini celah di antara bukit-bukit. Syi'ab yakni celah di antara bukit-bukit. Biasanya ketika hadir salat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi bersembunyi ke celah-celah tersebut di antara bukit-bukit dan gunung batu yang ada untuk melaksanakan salat, dan Ali radhiyallahu anhu mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayusalliyana salawat fiha. Akhirnya mereka melakukan salat-salat di celah tersebut. Fa idza amsaya raja'a, dan akhirnya ketika sore datang baru mereka pulang kembali ke Mekah. Famakatha kadzalik masyaallah ayyam kutha. Terus mereka melakukan hal demikian, ya, cukup lama, beberapa waktu. Thumma inna Abu Talib asara alaihima yawman wa huwa yusalli wa huma yusalliyan. Dan kemudian Abu Talib satu hari mergokin mereka ketika mereka sedang salat, diikutin sama Abu Talib. Dan Abu Talib pun memergoki mereka ketika mereka sedang salat. Maka akhirnya Abu Talib berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pamannya, "Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, yani wahai keponakanku, ya. Ma hadzal din alladhi araka tadinu bih?" Agama apa ini yang aku lihat kau beragama dengannya? Qala, maka Rasul pun berkata, "Ai am, wahai pamanku, hadza dinullah wa dinu malaikatihi wa dinu rusulih wa dinu abina Ibrahim." Ini adalah agama Allah, agama para malaikatnya, agama para rasul-rasulnya, dan juga agama ayah kita Ibrahim alaihi salam, ya. Ba'atsanillahu bihi rasulan ilal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusku dengan agama ini kepada para hambanya, kepada manusia. Wa anta ya'am, dan engkau wahai pamanku, ahaqqu man bazaltu lahu nasihah, tentunya lebih utama untuk aku sampaikan dakwah ini daripada orang lain, ya. Wa da'watahu ilal huda wa da'awtuhu ila huda wa ahaqqu man ajabani ilaihi wa a'anani alaihi, dan tentunya engkau paling utama untuk menjawab seruanku dan membelaku berjuang mengibarkan agama ini. Faqala Abu Talib, Abu Talib pun berkata, "Ibna akhi, wahai ponakanku, inni la astati' an ufariqa dina abai." Aku tak bisa meninggalkan agama ayahku. Ya. Ma kanu alu, walakin wallahi la yukhlasu ilaika syai'un takrahu ma baqit. Tapi demi Allah, kau takkan terkena apapun yang serangan dari kaummu selama aku masih hidup. Yani aku akan bela engkau sebisa mungkin. Tapi bagaimanapun aku tak bisa meninggalkan agama ayahku, ya. Demikianlah pernyataan Abu Talib tentang pembenarannya terhadap agama yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk mengambil langkah untuk meninggalkan agama ayahnya begitu berat. Ini hal yang begitu berat. Demikianlah hidayah irsyad ketika seringkali datang kepada beberapa individu, namun tidak diiringi hidayah taufik, ya. Seperti yang kita bahas tadi siang, ya, bisa jadi seseorang melakukan kekeliruan memang berangkat satu dari ketidaktahuan sehingga dia melakukan kekeliruan tersebut, maka mesti dikasih tahu. Atau bisa jadi dia tahu ini keliru, dia sudah tahu yang sunnah, dia tahu yang dia lakukan selama ini bid'ah dan lain-lain. Namun berangkat dari kelemahannya, kelemahan jiwanya, dia nggak berani melawan arus umum yang berlaku pada kaumnya, sehingga akhirnya kalaupun udah tahu dia masih ikut bersama kaumnya dan tidak ada perubahan pada dirinya. Hidayah irsyad yang tidak diiringi dengan hidayah taufik. Nah, bagaimana menguatkan hati kita, ya? Bagaimana menguatkan hati kita agar kita kuat mengambil langkah tersebut? Cari lingkungan sosial yang baik yang menguatkan hatimu. Cari lingkungan sosial yang baik, itu tipsnya. Tentunya ya dengan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cari lingkungan sosial yang baik yang juga sama-sama mengemban ujian ini bersamamu, sehingga kau tahu bahwa kau tak sendiri. Itu apabila kau mulai mengetahui kebenaran namun lingkungan sosialmu masih yang dulu-dulu juga, main sama yang dulu-dulu juga, susah berubah.
Mulai main sama orang-orang yang sama-sama berubah, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah, sama-sama mencari ilmu, sama-sama mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kita akan terkuatkan hati kita satu sama lain. Itu caranya. Maka dari situ kepada pembunuh 99 orang, 100 orang, itu hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Apa tips untuk taubatnya dari si ahli ilmu yang dia temui? Idhab ila ardi fulan fa inna biha unasun ya'buduna Allah. Pergilah kau ke negeri fulani. Di sana penduduknya beribadah kepada Allah dengan baik. Bergabunglah dengan mereka. Tuh. Wala tarji ila ardik fa innaha ardusu. Dan jangan kau kembali ke negeri asalmu, sesungguhnya itu negeri yang buruk. Yang membentuk karaktermu sehingga kau menjadi pembunuh yang rekor pembunuhanmu sampai 100 orang. Ya, cari lingkungan sosial yang baik sehingga akan mewarnai kita dengan kebaikan, ya. Dan dari Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah dan Nasa'i dan lain-lain. Ali berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutusku ke Yaman untuk menjadi qadhi, hakim di sana. Fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, innaka tab'athuni ila qaumin hum asannu minni liuqdiya bainahum. Ya Rasulullah, kau mengutusku kepada sebuah kaum yang isinya orang-orang tua. Sementara kau mengutusku ke sana untuk mengqadha, menghakimi mereka, sementara mereka lebih tua dariku. Ya? Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, idhab, pergilah. Idhab fa inna Allah ta'ala sayuthabbitu lisanak wa yahdi qalbak. Pergi sajalah kau ke sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguatkan lidahmu dan akan memberikan petunjuk pada hatimu. Ya, walladzi la yantiqu 'anil hawa. Ya, ini kemuliaan di mana qadha yang ditetapkan oleh Ali selalu yang paling sesuai dengan kitabullah. Maka dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqdahum ala kitabillah, yang paling keputusannya sesuai dengan kitabullah Ali, ya. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling rahmat, yang paling sayang kepada umatku Abu Bakar. Wa asyadduhum 'ala Allah, yang paling tegas membela Allah di antara umatku Umar. Wa ahyahum, yang paling pemalu Utsman bin Affan. Wa aqdahum 'ala kitabillah, dan yang qadha yang paling sesuai dengan kitabullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Ali pun adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin syurga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Imam Ahmad rahimahullah, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, Abu Bakr fil jannah wa Umar fil jannah wa Utsman fil jannah wa Ali fil jannah. Lihat, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, dan Ali di syurga. Wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah. Begitupun Talha ibn Abdullah. Kemudian Zubair ibn al-Awwam, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah, ya, wa Sa'id ibn Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah. Maka Ali adalah ahadul asyarah al-mubasysyirin bil jannah, salah satu dari 10 orang yang dijamin surga. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Zir. Dia berkata, qala Ali radhiyallahu anhu berkata, walladzi falaqal habbah wa bara'an nasamah. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, ya. Innahu la ahdun nabiyil ummi ilayya, sesungguhnya janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku, alla yuhibbani illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq. Janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku adalah, tidaklah mencintaiku kecuali orang yang beriman, dan tidaklah membenciku kecuali pasti orang munafik. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidaklah mencintaiku kecuali orang yang beriman, dan tidaklah membenciku kecuali orang yang munafik. Yani Rasul berkata kepada Ali, wahai Ali, tidaklah membencimu kecuali orang yang munafik, dan tidaklah mencintaimu kecuali orang yang beriman. Ya. Dan juga diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Tabuk wastakhlafa Aliyan. Satu hari, ya, diriwayat Imam Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad dan dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar perang Tabuk
menuju Tabuk. Oke? Wastakhlafa Aliyan, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Ali untuk menggantikan Rasul di Madinah, untuk tetap di Madinah menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ali pun kesal, marah. Yani atakhlufuni, dia berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, atakhlufuni, apakah kau meninggalkanku di sini bersama para wanita dan anak-anak? Biarkan aku ikut perang bersamamu," maknanya itu, ya. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa alaihi salam illa annahu la nabiyya ba'di." Tidakkah kau ridha menjadi bagiku sebagaimana Harun bagi Musa alaihi salam? Yani Musa alaihi salam ketika naik ke Sinai, ya kan? Dia titipkan kaumnya kepada Harun. Musa alaihi salam pergi, dititipkan kepada Harun. Nah, tidakkah kau ridha menjadi bagiku sebagaimana Harun bagi Musa alaihi salam? Hanya saja tak ada nabi sepeninggalku. Ya, lihat posisi yang mulia untuk Ali bin Abi Thalib. Nama ala firasyin Nabi sallallahu alaihi wasallam liyufdiyah. Ali bin Abi Thalib berani tidur di kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menutupi membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam di mana kaum Quraisy mengepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hijrah Nabi ke Madinah bersama Abu Bakar. Di mana para pembesar Quraisy berkumpul menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ya. Jibril pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tabit ala firashik." Malam ini jangan kau tidur di atas kasurmu. Kenapa? Mereka telah menunggumu, ya. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, "Tidurlah kau di atas kasurku. Kemudian gunakanlah burdah hijau dari Hadramut ini milikku dan tutupi dirimu dengan itu. Demi Allah kau takkan terluka." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang mengira ada yang tidur di kasur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dan kemudian berkata syahatil wujuh, sambil mengambil pasir dia menghampiri orang-orang yang mengepung rumahnya. Dia guyurkan debu tersebut ke atas kepala orang-orang yang mengepung itu, dan mereka tak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat. Okay? Sehingga ketika beberapa saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah pergi ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada seorang dari jauh melihat apa yang terjadi tersebut, menghampiri mereka yang lagi mengepung. "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Kita nunggu Muhammad, kita mau habisin." Sallallahu alaihi wasallam. "Wahai hak bodoh kalian, barusan Muhammad keluar dan dia menaburkan debu di kepala tiap orang di antara kalian." "Hah, masa?" Terus mereka, "Oh iya, banyak debu." Mereka tak melihatnya. Akhirnya mereka pun bergerak dan mendobrak rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah mereka temui di sana kecuali Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian Rasul pun ke rumah Abu Bakar dan kemudian berjalan bersama Abu Bakar. Dan kemudian kaum musyrikin tahu Rasul pasti ke Abu Bakar. Akhirnya mereka menghampiri rumah Abu Bakar dan tidak menemukan Rasul dan tidak juga Abu Bakar di sana. Yang ada Asma. Asma ini anaknya Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya sama Abu Jahal, "Aina abuk? Mana ayahmu?" Asma berkata, "La adri, aku nggak tahu." Ditampar dengan tamparan yang begitu keras sehingga terjatuh Asma. Sehingga Asma terjatuh. Kemudian lihat, Asma 12 tahun waktu itu, 12 tahun. Dia berkata dengan kata-kata yang berat untuk seorang berumur 12 tahun. Dia berkata, "Awalamma lam taqdiru 'ala rijal tadribun nisa?" Apakah ketika kau nggak mampu lagi melawan lelakinya, kemudian kau memukul wanitanya? Ya, 12 tahun ngomongnya begitu. 12 tahun kelas 6 SD. Kelas berapa? 1 SMP. Dan Asma ini nanti yang naik ke bukit sambil hamil. Dia hamil besar, hamil tua, hamil anaknya yaitu Abdullah bin Zubair. Asma istrinya Zubair bin Awam. Dia naik ke bukit Thur untuk membawakan makanan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayahnya yang bersembunyi di sana. Zatun nitaqain, ya radhiyallahu anha. Ala kulli hal, demikianlah Ali bin Abi Thalib ketika dia berani berkorban, berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidur di ranjang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah muliakan ranjang Ali dengan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Fatimah
bintur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ali menikahi Fatimah radhiyallahu anha ketika itu Fatimah berumur 18 tahun. Ya. Setelah dilamar Fatimah duluan, dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh Umar, semuanya ditolak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam di satu waktu berkata, diriwayatkan Imam Tabrani rahimahullah, ya. Innallaha amarani an uzawwija Fatimah min Ali. Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menikahkan Fatimah dengan Ali. Ini diriwayatkan Imam Tabrani dan Hafiz Haythami berkata rijaluhu thiqat. Ini rijal periwayat ini thiqat, kuat semua, ya. Akhirnya Ali pun menikahinya di umur 18 tahun, ya. Dan Ali adalah seorang yang sangat fakir, nggak punya apa-apa di rumahnya, nggak punya ranjang bahkan. Yang dia punya hanya kulit hewan yang biasa dia tidur dengan kulit hewan itu di malam hari untuk menghangatkan tubuhnya, dan di siang hari kulit hewan itu digunakan untuk mengambil makanan, mencari makanan hewan, untuk ngebungkus, untuk karung. Fungsinya untuk karung. Siang hari dijadiin karung, malam dipakai buat tidur, nggak punya apa-apa Ali. Ya, radhiyallahu anhu, sangat fakir. Dan akhirnya Fatimah pun radhiyallahu anha mesti mengerjakan seluruh pekerjaan rumahnya sehingga apa? Sehingga dia bikin athara ar-raha. Ar-raha yakni sekarang ulekan. Dulu orang mau bikin roti itu nggak segampang itu, mesti dari biji gandum dulu. Gandumnya diulek dulu, dan kalau orang kaya biasanya punya gilingan gandum yang diputar oleh keledai. Dulu tuh begitu. Oke? Gilingan gandum. Tapi kalau yang nggak punya ya udah yang manual pakai tangan sendiri deh. Sampai akhirnya kapalan tangannya. Kemudian biasa ngambil air dengan tali di sini, ngambil air. Akhirnya sampai kapalan daerah sininya. Kemudian bajunya pun hancur dan lecek karena apa? Mesti nyalain api dan lain-lain. Habis Fatimah lecek. Tapi Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, wallahi atau tallahi ma darraha dzalik. Demi Allah itu semua tidak mengurangi, yakni tidak berefek bagi Fatimah radhiyallahu anha. Dia pun orang yang sabar, beriman dan zuhud juga. Fatimah radhiyallahu anha. Yang menarik adalah kisah khitbahnya Ali kepada Fatimah. Kisah khitbah dan pernikahan Ali dengan Fatimah ini yang menarik. Okay? Radhiyallahu anhum ajmain. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah juga diriwayatkan Imam Baihaqi juga rahimahullah. Banyak sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga dari Ali sendiri radhiyallahu anhu. Ya. Laqad khutibat Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali, Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam udah dilamar. Ya. Wa qalat maulatun li, akhirnya seorang budak wanita milikku berkata kepadaku, alim ta anna Fatimah qad khutibat? Apakah kau tahu bahwa Fatimah udah dilamar? Qultu la, wa qultu na'am. Enggak. Tapi iya sih aku tahu benar. Kata Ali bin Abi Thalib begitu. Fala zalat turajini, terus dia menekanku. Ya, ini pergilah kepada Rasul, lamar dia darinya. Kata Ali bin Abi Thalib, ana ma'indi syai'un li akhtubaha. Aku enggak punya sesuatu untuk melamarnya, mau ngelamar pakai apa? Fala zalat turajini, terus dia menekanku untuk pergi lamar Fatimah, sampai aku pun akhirnya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggih? Ketika sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna nu'azzimuhu wa nujalli, kita biasa mengagungkannya dan sangat menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma, ketika datang aku baina yaday Rasul sallallahu alaihi wasallam, uljimt, aku diam 1000 kata, enggak bisa ngomong. Mana? Kemudian Nabi pun berkata kepadanya, mal hajah ya ibn ammi, ada perlu apa wahai sepupuku? Fasakat, aku pun diam. Terus ngobrol lagi. Terus ditanya lagi sama Rasul, mal hajah ya Ali, ada apa? Ada perlu apa yang fasakat? Aku pun diam. Malu. Mau ngelamar anaknya Rasul nih. Akhirnya nggak lama Rasul pun mengulangi lagi, mal hajah ya Ali, ada perlu apa? Fasakat. Akhirnya Rasul berkata, la'allaka turid an takhtuba Fatimah. Kayaknya ente ini pengen melamar Fatimah ya. Ya. Na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasul, aku ingin melamar Fatimah. Oke? Rasul berkata, apa yang kau punya?
untuk melamar Fatimah. Aku nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kemudian Rasul berkata, Aina dir'ul hitamiyah allati a'taitukaha? Mana baju besi, baju perang dari besi yang aku berikan kepadamu? Hiya indi ya Rasulullah, ada di rumah. Ali bilang nggak punya apa-apa, nggak punya apa-apa awalnya. Karena apa? Baju perang ini walau sesuatu yang nggak pantas buat ngelamar, apalagi anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Harganya nggak ada harganya. Hitungannya kagak punya apa-apa udah. Cuma Rasul ingat, Rasul pernah ngasih baju perang. Aina dir'ul hutamiyah allati a'taitukaha? Hiya indi ya Rasulullah. Atiha iyaha, kasihin buat Fatimah, laqad zawwajtukaha, maka aku telah nikahkan engkau dengan Fatimah dengan baju perang. Ya. Lihat, ya. Akhirnya Ali pun radhiyallahu anha menikah dengan Fatimah. Kemudian ya, ketika selesai lamaran tersebut selesai, ya. Ali ini fakir, laisa lahu syai'un yaqumu bihi al-'urs. Dia nggak punya sesuatu untuk bikin hajatan, walimah. Oke? Tapi Rasul berkata, innahu la budda lil 'ursi min walimah. Harus, yang namanya nikah nih harus pakai walimah. Apalagi putriku, mana gitu. Nggak enak kan? Nggak punya apa-apa. Di riwayat Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu anhu, Ali ketika melamar Fatimah, Nabi SAW berkata, innahu la budda lir 'ursi min walimah. Ini harus, pengantin ini harus kita bikinin walimah. Faqala Sa'ad, maka Sa'ad berkata, yakni Ibnu Abi Waqqas, alayya kabsh, ane nyumbang kambing satu. Yang lain ane ini. Tuh, akhirnya terkumpul semua harta ini. Oke, dan kemudian Ali kumpulin untuk siap bikin walimah. Wa bainama kadzalik waqa'at tarifah min at-taraif, dan pada saat itulah terjadi kisah lucu ini. Nah, ini kisah sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dari Ali sendiri yang meriwayatkannya. Kana li syarif, aku punya syarif. Nggih? Syarif din naqah musinnah, onta tua, onta udah berumur, itu syarif. Baik. Kan li syarif min nasibi yaum Badr, jatah perangku waktu Badr. Aku dapat jatah satu onta. Ini onta tua. Oke? Wa atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarifan akhar, dan Rasul memberiku satu ekor onta lagi, onta syarif lagi, onta tua lagi dari jatahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dari khumus yang didapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah, dan ketika aku mau bikin hajatan buat Fatimah nih, aku menikahinya, ya. Wa'adtu sawaghan min Bani Qainuqa, aku janjian dengan sawaghan yakni gail dari Bani Qainuqa. Dari Bani Qainuqa. Liyartahila ma'i linajma'a syai'an min al-idkhir, agar dia pergi bersamaku mengantarku ke hutan untuk mencari idkhir. Idkhir ini tumbuh-tumbuhan, ya. Jenis tumbuh-tumbuhan yang nanti dia kumpulkan, terus udah dikumpulin nanti dia jual di pasar, li asta'ina bihi ala walimati, nanti uangnya digunakan untuk membantu pernikahannya. Begitu Ali. Oke. Berangkatlah mereka berdua dengan dua ontaknya Ali ini. Tayyib. Sampai ke tempat, oke. Akhirnya mereka parkirin ontaknya. Onta mereka berdua ini, ontanya Ali dua-duanya ini, Syarif ini, dua onta ini, oke. Dia parkirin di depan rumah seorang Ansor, dan mereka tinggalkan ontanya itu, masuklah ke hutan nyari idkhir. Wa fiddar, dan di dalam rumah Ansor ini ada Hamzah Ibnu Abdul Muttalib. Hamzah apanya Ali? Lawannya. Ma'asyar bin lahu, bersama gengnya, ada gengnya Hamzah lagi minum khamr. Oke? Wa ma'ahum qainah, dan ada seorang biduan wanita yang sedang menghibur mereka dengan gendang. Tayyib. Dan ketika sedang mabuk demikian nih biduan melihat ada onta di luar, dia panasi Hamzah dengan syair-syairnya. Ala ya Hamzu lisyarafi, udah itu digoda-godain. Hamzah, nu ada onta, hajar deh sini, kita makan hatinya, apa ini itu. Hamzah digituin, dia ambil pedangnya, dia hampiri onta yang ada di depan rumah Ansor ini. Oh, ada dua onta. Fa baqara asnimatahu wa baqara khawasirahuma wa akhadha min akhbadihima. Dihajar lehernya, dijebolin perutnya, diambil atiknya sama Hamzah. Dibawa ke dalam, dimakan bareng-bareng. Oh, ajib. Tayyib.
Pas udah kelar Ali dari hutan, dia balik, dia kembali mau mengambil kendaraan yang diparkir di situ ontanya. Ra'aitu manzaran afza'ani, aku melihat sebuah pemandangan yang menohokku. Walam tamlik ainayya minal buka, dan aku enggak tahan sampai nangis mataku. Fa idza bi syarifayya, taunya nih dua ontaku udah disembelih, udah dilobangin perutnya, udah hilang hatinya. Lagi kesel, dia lagi ngumpul-ngumpulin nih, pengen ngawinin anak Rasul nih. Dihajar nih. Man fa'ala hadha, siapa yang melakukan ini? Qalu, mereka berkata, yani yang di situ. Innahu Hamzah, innahu fi hadhihi ad-dar ma'aqainah wa syarbin lah. Itu yang ngerjain Hamzah. Itu dia di rumah itu tuh. Ada seorang biduan wanita dan geng dia lagi minum-minum, mabuk-mabuk di situ. Waduh. Ini dulu belum diharamin khamar. Ini khamar belum diharamin dulu. Oke? Turun pengharaman khamar itu nanti habis Uhud. Habis Uhud. Hamzah meninggal di Uhud, dihajar sama Wahsy. Iya kan? Radhiyallahu anhum ajmain. Akhirnya Ali pun lari kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil nangis, dan aku ketika sampai rumah Rasul fa idza, taunya ada di situ ada Zaid bin Harithah, ini hibbur Rasul, ya, kekasih Rasul, Zaid bin Harithah. Rasul pun ketika melihatku dan melihat apa yang terjadi kepadaku, dia bertanya, "Malak, apa yang terjadi denganmu?" Apa yang terjadi denganmu? Akhirnya aku kisahkan kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku melihat sebuah pemandangan yang sangat menohokku. Hamzah dia hajar kedua ontaku." Dia hajar lehernya, terus diambil asnimahnya, kemudian dijebolin perutnya, hatinya dihajar ya Rasul. Apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanada biridai. Akhirnya Rasul bilang, "Mana ridaku?" Ridanya nih, mantelnya. Kemudian Rasul pun mengambil mantelnya dan buru-buru pergi menuju rumah nih Ansar yang tepat di situ Hamzah and the gang radhiyallahu anhum ajmain. Fatabi'tuhu ana wa Zaid bin Harithah. Aku sama Zaid bin Harithah ikutin di belakang. Sampai rumah itu salam, Rasul mengucapkan salam, fa'adzina lahu, diizinkan, dan Rasul masuk, langsung menghampiri Hamzah dan ngomelin. Fatafiqa yalumu ala Hamzah. Hamzah teng diomelin pamannya. Ini Ali ini mau buat nikahan besok-besok nih. Dia kumpul-kumpulin susah-susah. Nih itu. Kok pakai dihajar ontaknya? Begitu dah, diomelin. Enggak? Fa'idha Hamzah qad thamil. Taunya Hamzah udah thamil. Udah mabuk. Ihmarrat ainan, kedua matanya udah merah semua. Rasul ngomel-ngomel sambil berdiri, dia lihat mukanya, lihat pusernya, lihat kakinya, lihat mukanya, lihat pusernya. Terus Hamzah berkata, "Fahal antum illa abidun li abi?" Bukankah kalian hanyalah budak-budak dari ayahku? Ya, Rasulullah begituin. Rasul kaget, ya Allah, sampai begini nih Hamzah. Akhirnya Rasul roja'a qahqara ala aqibaih. Rasul pun mundur pelan-pelan dari, udah mabok nih, dihajar ente. Enggak kena dosa, mabok. Sampai berani ngomong gitu sama Rasul, sahabat jaga adab ya sama Rasul, kayak apa tahu. Ini berani sampai ngomong gitu sama Rasul, oh telernya udah parah. Rasul pun mundur pelan-pelan menghindari Hamzah, kemudian pergi. Aku pun mengikutinya. Oke. Akhirnya nanti ulama bilang, Imam Nawawi rahimahullah mensyarah hadis ini, dia berkata ya akhirnya setelah sadar tentunya Hamzah ibn Abdul Muttalib menyesali hal itu, dan kemudian terkena dia harus bayar harga yang dia hilangkan ketika mabuk. Karena apa? Dia telah menghilang. Gimana azan dulu, nanti habis azan dilanjut. Oh tayyib, iya, kita dengarkan dulu azan, kemudian setelah azan kita lanjutkan. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi wa qad kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man kanu bi atharihi muqtafa. Amma ba'd. Ya. Demikianlah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah, ya. Disebutkan pula di mana Fatimah qad ajhadathu al-amal, telah membuatnya capek benar pekerjaan rumah, sangat membuatnya letih. Sampai kapalan tangannya dan lecek. Tayyib. Dan kemudian Ali berkata, "Pergilah kepada ayahmu, minta seorang budak
ya. Karena apa? Baru datang tuh budak-budak dari Bahrain, Bahrain. Akhirnya Fatimah pun mendatangi ayahnya, tapi qadarullah tidak ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat lain kali kemudian Fatimah bertemu dengan anaknya dan dengan ayahnya. Rasul pun menyambutnya, marhaban bibnati, ya kan? Kemudian Rasul menyambutnya dan menanya kepadanya, mal hajah ya ibnati, ada perlu apa wahai putriku? Tapi begitu malu Fatimah untuk minta bahkan kepada ayahnya. La urid an usallim alaik. Enggak, aku cuma mau memberi salam kepadamu mampir. Deh, sekali. Akhirnya sampai pulang enggak minta apa-apa Fatimah. Malu. Besoknya begitu lagi. Cuman mampir ke rumah Rasul mau minta budak tapi enggak enak. Enggak, aku cuma ingin memberi salam padamu. Balik lagi hampir 3 kali. Akhirnya Ali datang sendiri, ya Rasulullah. Fatimah kecapean, enggak punya pembantu kita. Minta budak dong yang kau dapat dari Bahrain. Rasul berkata, enggak ada. Enggak ada. Baik, pulanglah Ali, Abu Thalib. Enggak ada berarti kan? Pas sampai di rumah dia kabarkan kepada istrinya, nggak ada neng, nggak dapat. Oh ya udah. Akhirnya mereka tidur. Ali bin Abi Thalib ini nggak punya apa-apa. Ada syumlah, ada kayak selimut kecil. Fa idza labisnaha tulan ta'arrat minha junubuna. Kalau kita pakai ini selimut memanjang, samping-samping kita ini nggak ketutup, dingin. Madinah dingin kalau gini. Wa idza labisnaha 'irdan. Dan apabila kita pakai melebar, nongol kaki dan kepala kita serba salah. Ini kecil sedikit istimewa. Pas lagi begitu Rasulullah SAW datang masuk ke rumahnya. Ya Allah. Ali pun mau berdiri. Kata Rasulullah SAW, ala makanikum, tetap di tempat kalian, tetap di tempat kalian. Rasul pun menghampiri mereka dan duduk di antara mereka dan mereka lagi tiduran. Hatta sya'artu, Rasul duduk di sini. Kata Ali bin Abi Thalib, sampai aku merasakan dingin kakinya tuh sampai ke dadaku berasa. Dingin kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun duduk di antara Ali dan Fatimah di atasnya yang dimana mereka lagi tiduran. Fastahyat Fatimah. Fatimah malu. Ada ayahnya di antara dia dengan Ali. Akhirnya ditarik selimut itu sama Fatimah, ditutupin mukanya. Fatimah malu radhiyallahu anha dan menutupi mukanya. Kemudian Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam, ala u'allimukuma khairan mimma tas'alani. Mau enggak kalian aku ajarkan satu hal yang jauh lebih baik daripada apa yang kalian minta padaku? Apa yang diminta? Pembantu, ya. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada pembantu. Apa? Idza awaita ila madja'ik, apabila kau mulai mau tidur, naik ranjang. Maka bacalah tasbih, sabbihallah. Oke, 34 kali. 34 kali. Wahmadillah, alhamdulillah 33 kali. Wa kabbir, dan bertakbirlah Allahu Akbar 33 kali. Jadi total 100. 34, 33, 33. Dzalika khairun lakuma min khadim. Sungguh itu jauh lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu. Kata Ali bin Abi Thalib, demi Allah, tidak pernah aku lepaskan wirid itu sejak Rasul mengajarkannya kepadaku. Setiap hari aku baca. Ya. Yani di mana seseorang akhirnya sedikit dia bisa merasakan hilangnya keletihan yang dia dapatkan dari mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan wirid ini. Maknanya itu. Ya. Kemudian di medan perang, Ali bin Abi Thalib adalah seorang prajurit, seorang kesatria yang luar biasa lincah dan banyak menjatuhkan musuh. Ya. Di Badar contohnya, Ali radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, diriwayat Imam Ahmad. Kunna yauma Badr salasah ala ba'ir. Kita ini waktu perang Badar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat itu nata'aqab. Kita ini ganti-gantian naik onta. Oke? Ganti-gantian naik onta. Kemudian 3 orang 1 onta. Maksudnya satu orang naik onta. Oke, 1 kilo gantian. 1 kilo gantian. Begitu. 3 orang satu kendaraan. Ganti-gantian. Nah, Abu Lubabah radhiyallahu anhu jatahnya sama Ali sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lubabah sama Ali naik ganti-gantian kan?
Kata Abu Lubabah sama Ali, ya Rasulullah, sudah biar saja kau naik. Numasyi'an, biar kami menjalani jatahmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi ma antuma bi aqwa minni bil mashi wala ana bi aghna minkuma bil ajri. Demi Allah, tidaklah kalian berdua lebih kuat jalan daripada aku, sebagaimana aku pun tidak juga tak butuh pahala seperti kalian. Yakni aku pun sangat membutuhkan pahala seperti kalian dari jalan jihad ini. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebiasaan dulu perang, sebelum perang mubarozah dulu. Perang tanding dulu beberapa orang sambil mengadu syair dan lain-lain. Nah, muncullah dari golongan Quraisy, okay? Muncul dari golongan Quraisy untuk perang tanding ini Syaibah bin Walid, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah sama Walid bin Utbah. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, adik kakak. Sama Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Okay? Maju 3 untuk menantang kaum muslimin. Tayyib. Kemudian yang maju 2 orang anak Ansor, yang maju ini orang-orang Ansor justru. Tayyib. Dan ini orang-orang Quraisy berkata, kalian pulanglah ke tempat kalian. Kami hanya ingin orang-orang Mekah dulu, orang-orang Quraisy, biar mereka maju. Akhirnya Rasul SAW berkata, "Qum ya Ali, bangun Ali, bangun Hamzah." Ini orang-orang Quraisy semua yang Rasul kira. Bangun Ali, bangun Hamzah, bangun Ubaidah. Ubaidah ibn Harith masih keluarga Rasul SAW. Mereka maju bertiga. Ya. Kemudian akhirnya Ali berkata, "Aqbala Hamzah ila Utbah wa aqbaltu ila Syaibah." Hamzah pun menghampiri Utbah, menghajar Utbah. Aku menghampiri Syaibah, aku yang menghajar Syaibah. Waqtalafa baina Ubaidah wal Walid darbatan. Yani aku dan Hamzah dengan mudah menjatuhkan musuh kami. Okay? Tapi pas Ubaidah ya melawan Walid, sempat terjadi pertarungan dan akhirnya dua-duanya jatuh, dua-duanya terluka dan jatuh. Kami pun menghampiri Ubaidah bersama dan kemudian kami habisi Walid dan kemudian kami gotong Ubaidah mundur ke barisan kaum muslimin. Ya. Demikian di perang Badr. Begitupun di perang Khandaq. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dapat mengalahkan Amr bin Abdul Wad al-Amiri yang merupakan Kabsyul Katibah. Kabsyul Katibah yang jagoannya kaum tersebut. Okay? Pentolannya. Kabsyul Katibah. Kabsh ini kambing yang nyeruduk. Punya kaum itu maknanya pentolan kaum tersebut. Amr bin Abdul Wud al-Amiri ini ketika perang Badar terluka. Tayyib. Sehingga Uhud dia nggak ikutan. Nah, Khandaq ini dia dendam dan mau balas gitu. Ayo dia keluar dan menantang, ayo siapa yang mau yubaris, ya ini perang tanding dulu biasa semua. Ali berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah biar aku. Innahu Amr, itu Amr, jangan. Amr ini jagoan luar biasa. Aduh. Tapi terus dia mau menawarkan, ayo siapa yang mau nantang, Gak ada yang berdiri kaum muslimin. Okay? Ali menawarkan diri, ya Rasulullah biar aku. Innahu Amr, itu Amr tuh. Ntar duduk aja udah. Jago nih orang. Nggak tahan Ali, ya Rasulullah biar aku. Innahu Amr, kata Rasul. Dia Amr. Wa in kana Amrun, mau kata Amr kek, kata Ali. Biar aku maju. Akhirnya Ali pun maju dan mereka al-mubarazah, kemudian mengadu syair dan lain-lain. Ali pun menawarkan 3 hal padanya. Kau masuk Islam? Nggak mau? Pilihan kedua. Oke? Kalau gitu kau pulang saja ke kampungmu, udah nggak usah ribut sama kita. Nggak mau juga. Yang ketiga, kalau gitu kita perang tanding. Oh, perang tanding sih aku jagonya, kata Amr bin Abdul Wud. Oh, begitu. Kau siapa? Katanya Amr bin Abdul Wud. Aku Ali bin Abi Thalib. Ya, wahai bocah, kembalilah ke pasukan. Coba berikan yang lebih tua darimu. Wallahi inni la uhibbu an aqtulak. Aku tak suka kalau aku harus membunuhmu. Tapi kata Ali, walakinni wallahi uhibbu an aqtulak. Tapi demi Allah, aku sangat suka apabila aku dapat membunuhmu. Ya. Amr digituin marah, dia cabut pedangnya, dia kejar Ali dan kemudian dihajar ya Ali bin Abi Thalib. Tapi ketangkis sama tamengnya. Tamengnya dengan pukulan yang sangat keras sehingga pedangnya tersebut nancep, nggak bisa bergerak. Tapi kehantam kepala Ali dikit.
sehingga terluka. Tapi karena tertancap pedangnya di situ, nggak bisa bergerak, itu Ali pun menebas lehernya di tempat dan jatuh. Ya, ini di perang Khandaq. Kemudian juga beliau radhiyallahu anhu adalah sahibur rayah, orang yang memegang panji, memimpin pasukan ketika memimpin kaum muslimin yaum Khaybar, menaklukkan benteng-benteng Khaybar Yahudi. Oke. Jadi Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada Yahudi yang mengkhilafi janji perdamaian mereka dengan kaum muslimin. Mereka ini kurang ajar, katanya mau janji damai, oke, nggak nyerang, oke. Tapi taunya mereka ngegeng sama kabilah-kabilah lain, sama Arab-Arab yang nggak mau masuk Islam dan lain-lain. Bersatu mereka menyatukan kekuatan mengepung Madinah. Nah ini Ahzab. Hizab pada bersatu untuk menyerang kaum muslimin, mau menghabiskan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Dikepung Madinah 10.000 pasukan. Nah ini perang Ahzab atau perang Khandaq. Dia juga namanya. Nah Khandaq ini karena dibuatnya Khandaq parit. Idenya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dibuat parit yang melindungi Madinah. Nah, setelah kelar, akhirnya Allah pun Azza wa Jalla memporak-porandakan tipu daya mereka dengan mengirimkan angin yang kencang atas mereka. Porak-porandalah pasukan tersebut. Tayyib. Setelah itu Rasulullah SAW lagi beberes, lagi naruh baju perang dan lain-lain. Jibril mendatangi dan berkata, kenapa kau lepaskan baju perangmu? Siapa yang suruh kelar? Siapa bilang ini udah kelar? Belum kan? Pergi ke Khaybar, hajar no Yahudi yang kurang ajar. Gitu. Nah Yahudi udah punya perjanjian damai, dia taunya berani nyerang. Akhirnya Rasul pun bergerak ke sana untuk memberi pelajaran kepada kaum Yahudi. Nah Sahal bin Sa'ad At-Tustari, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan kisah ini banyak diriwayat Imam Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim rahimahullah. Ya. Di Abu Hurairah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata di Yaum Khaybar, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu. Besok aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang memang mencintai Allah dan Rasulnya. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Begitupun Allah dan Rasulnya mencintainya. Yaftahullahu baina yadayhi, yang Allah akan berikan kemenangan kepadanya. Okay? Akhirnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, ma ahbabtu al-imarah illa yawma idin. Aku ini nggak pernah pengen jadi dapat pangkat, dapat kedudukan, itu nggak pernah. Al-imarah, kekuasaan ini nggak pernah, aku nggak mau. Kecuali itu hari, aku ngarep banget. Karena apa? Ada pernyataan bahwa Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Oke? Aku akan berikan panji ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Biasa, orang mencintai Allah dan Rasulnya, kaum mukminin biasa. Tapi pernyataan berikutnya, Allah pun mencintainya, Rasulnya pun, nah ini yang mulia. Sehingga akhirnya malam itu kaum muslimin semuanya berharap agar mereka diberi. Oh, semoga aku, masing-masing demikian. Ya. Ternyata di keesokan harinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan panjinya tersebut kepada Ali. Aina Ali? Mana Ali? Oh, ternyata Ali berarti orangnya kan. Orang pada bilang kepada, innahu yashtaki ainai, matanya sakit, infeksi kena debu, nggak bisa lihat. Bawa sini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibawa Ali, dituntun, matanya nggak bisa lihat kena debu. Rasul pun menghampirinya, wabasaqa dulu deh. Langsung jadi sehat, lebih sehat dari sebelum sakit. Oke? Langsung sembuh. Diberikan kepada Rasul panji tersebut. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali radhiyallahu anhu, "Unfudh ala rislik," maju pelan-pelan, hatta tanzila bisahatihim, sehingga kau sampai ke halaman depan benteng mereka, ya. Tsumma ad'uhum ilal Islam, kemudian seru mereka untuk masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fi, dan sampaikan kewajiban-kewajiban mereka yang harus mereka penuhi hak Allah padanya. Oke? Di sanad lain, kemudian Ali pun, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, imshi wa la taltafit, majulah engkau ya Ali dan jangan kau menengok ke belakang. Terus aja maju, jangan kau menengok ke belakang. Hatta yaftahallahu alaika, sehingga Allah berikan kemenangan atasmu. Ali pun berangkat dengan pasukannya. Setelah maju sedikit,
Dia lupa mau nanya sama Rasul, dia berhenti. Dan kemudian dia menyeru Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa berbalik, tanpa berbalik. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ala ma uqatilun nas?" Ya Rasulullah, atas apa aku perangi mereka? Tanpa berbalik, tanpa menoleh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf ittiba. Rasul bilang apa? Maju dan jangan kau menoleh ke belakang. Lihat. Maknanya apa? Maju jangan kau menoleh ke belakang. Maksudnya maju aja terus jangan mundur gitu kan. Kalau lagi taktik perang mah. Tapi sahabat nggak pakai begitu. Kata Rasul, sami'na wa ata'na. Berarti jangan menoleh. Ali pun maju radhiyallahu anhu sedikit, kemudian berhenti dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ala madza uqatilun nas ya Rasulullah? Atas apa aku perangi manusia itu?" "Qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Rasul, perangi mereka sehingga mereka bersaksi bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka telah lakukan itu, muni'u minka dima'uhum wa amwaluhum. Maka telah terlarang atasmu darah dan harta mereka. Ya, Ali pun bergerak. Dan lebih detail lagi yang dikisahkan oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu di riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam di pagi harinya Yaum Khaybar itu Rasul mengambil panjinya dan kemudian mengibar-ngibarkannya. Man akhadhaha bihaqqiha. Ayo, siapa yang mau mengambil dengan haknya? Seorang muslim datangnya Rasulullah, biar aku yang mengambil. Ya, pengen kemuliaan bahwa dia orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, amit. Amit yakni minggir, bukan ente. Terus yang lain menghampiri dan Rasul, ya Rasulullah biar aku. Amit. Enggak, bukan ente, minggir. Ayo, siapa yang berani? Akhirnya Rasul berkata, "Aina Ali? Mana Ali?" Nah, disitulah terjadi. Ali datang dengan matanya dalam keadaan sakit, ya, dan Rasul pun meniupnya dan sembuh. Kemudian setelah Ali bin Abi Thalib maju, akhirnya keluarlah dari benteng Khaybar ini pasukan seorang kesatria yang sangat ditakuti dari golongan mereka, namanya Murahab. Murahab. Dia keluar dengan pakaian perang yang sangat lengkap menutupi badannya dan menantang perang tanding, menantang mubarazah. Dan dia membacakan syair seperti biasa untuk menantang perang. Kemudian akhirnya Ali pun maju menghadapi Murahab ini. Ya, Ali maju menghadapi Murahab tersebut. Kemudian fadaraba ra'su Murahab faqatalah wa kana al-fathu ala yadayhi. Dengan mudah Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkan Murahab dan memukul kepalanya sehingga membunuh Murahab. Akhirnya diberikanlah kemenangan kepada Ali. Benteng pertama, benteng Khaybar ini berlapis-lapis. Khaybar berlapis-lapis. Okay? Wa qablahu qatala Aliun akha Marhab, dan sebelum Marhab ini Ali pun telah membunuh saudaranya yang Yubaris, yang nantang ke depan, ya. Jadi adik kakak dibunuh sama Ali ibnu Abi Thalib. Begitupun Zubair membunuh Yasir. Wa kana hadzal qa'id al-Faris yusamma Amiran faqatalahu Aliun amama al-Hasan. Dan kemudian bertemu dengan jenderal lain di antara jenderal kaum musyrikin ini, jenderal kufar ini yang namanya Amir. Dengan mudah Ali dapat membunuhnya di depan benteng tersebut, ya kan? Amir ini orang yang sangat besar sehingga ketika muncul dari benteng Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tarawnahu khamsa azra." Tuh, ente lihat enggak tuh orang panjangnya 5 lengan, lebarnya 5 lengan. Oke, ini orang lebar 5 lengan. Tarawnahu khamsa azra. Sampai begitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan mudah Ali dapat mengalahkannya di depan benteng mereka, menjatuhkan mental pasukan, jatuh mentalnya, dan akhirnya dapat ditaklukkan benteng-benteng tersebut, dan akhirnya Allah berikan kemenangan pada Ali ibnu Abi Thalib. Nah, ini sini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul berkata besok akan diberikan kemenangan kepada berarti benar menang, ya. Demikian Ali radhiyallahu anhu yang juga seorang pejuang dan kesatria di medan perang, ya. Dan kemudian ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah dan kemudian terbunuh, naiklah Utsman menjadi khalifah selanjutnya. Banyak Utsman meminta tolong kepada Ali bin Abi Thalib dan kemudian meminta nasihat masukan dari Ali bin Abi Thalib dalam mengurusi masalah umat.
Ali pun menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang sahabat dan sebagai seseorang yang menanggung amanah umat itu. Sehingga akhirnya terjadilah fitnah, terbunuhlah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, ya. Dan akhirnya para sahabat pun mendesak Ali bin Abi Thalib untuk segera naik mengisi tampuk kepemimpinan yang kosong. Karena apa? Bahaya kalau kosong, ya. Naiklah Ali bin Abi Thalib dan akhirnya singkat cerita terjadilah fitnah antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum ajmain. Karena nggak mau ngomongin fitnah ini kedalaman, pembahasannya panjang. Baik. Di lain waktu insya Allah kita bahas. Cuma secara umum aja, secara umum. Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa, Ali bin Abi Thalib melihat maslahat mana yang harus lebih diutamakan, mana madarat yang lebih besar. Betul Utsman terbunuh dan harus dituntut darahnya, betul. Tapi para pembunuh Utsman ada di dalam Madinah dan ada di barisan Ali. Apabila mereka dibunuh ini malah akan menimbulkan kekacauan yang lebih. Dan ada yang ada hanya demi membela darahnya Utsman, banyak darah lain yang akan tertumpah. Karena apa? Pemberontakan mereka, ngamuknya mereka. Ini pertimbangan Ali yang jauh radhiyallahu anhu. Dan Ahlus Sunnah lebih mengatakan ijtihad Ali yang lebih tepat. Baik. Muawiyah bin Abi Sufyan bukan juga mau berebutan kursi kepemimpinan, enggak, cuman mau nuntut darah Utsman dan dia punya hak untuk itu. Aku ingin Utsman, pembunuh Utsman diqisas. Ini punya hak untuk itu. Bukan mau berebutan khalifah, berebutan kursi kuasa, enggak, bukan itu. Aku ingin darah Utsman dibalas. Sebatas itu yang diinginkan Muawiyah, dan dia nggak mau baiat Ali sebelum itu. Ya? Tapi gimana pun Muawiyah dari Syam nggak menyerang ke Madinah, enggak. Sehingga tidak terhitung bukan. Kenapa dia nggak bergerak menyerang? Yang menyerang justru Ali, menyerang Muawiyah. Nantinya kesononya. Akhirnya terjadilah khilaf yang panjang. Yang jelas sebenarnya mereka saling mencintai satu sama lain. Penduduk Syam juga sangat mencintai Muawiyah sedemikian rupa. Muawiyah nih, wallah, beliau adalah radhiyallahu anhu seorang pemimpin yang luar biasa, jenius, okay? Sehingga pernyataan-pernyataannya banyak yang luar biasa. Nanti kalau kita ada kesempatan kita bahas tentang Muawiyah tersendiri. Dia berkata, kalau saja antaraku dan rakyatku ada seutas rambut, okay? Maka niscaya rambut itu tak akan putus. Kalau rakyatku lagi menarik rambut itu aku ulur, aku kasih terus. Tapi ketika mereka berhenti menariknya, mulai aku tarik pelan-pelan. Lihat, menggambarkan kejeniusan politik bagaimana mengatur rakyat, luar biasa. Pembesar Romawi mendengar ributnya Muawiyah sama Ali, ngedengar nih ributnya Muawiyah sama Ali radhiyallahu anhu. Dan kemudian mereka mau menggunakan kesempatan ini untuk ngobok-ngobok barisan kaum muslimin. Dia menulis surat kepada Muawiyah. Aku dengar kau ada ribut dengan Ali. Apabila kau mau, aku bisa memberikanmu, membawakan kepadamu kepalanya Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ngomong begitu sama Muawiyah. Ini pembesar Romawi, Kaisar. Muawiyah marah dan membalas surat. Apa urusanmu dengan dua saudara yang sedang ada masalah? Kalau kau mau, aku akan membawakan kepalamu kepada Ali. Hentikan kelakuanmu atau aku akan membuat pasukan, barisan pasukan yang sangat panjang, yang ujung belakangnya di depan istanaku dan ujung akhirnya berada di depan istanamu. Wow, begitu loh. Lihat Muawiyah. Ya, karena apa? Mereka bagaimanapun ikhwan mutahabbin, ikhwan saudara yang saling mencintai, tapi qadarullah mesti terjadi fitnah karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat setelahnya. Oke, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika terjadi fitnah demikian? Ya, nah kasus demikian harus ada contohnya dulu dari salaf. Wallahu alam, ini setidak-tidaknya hikmah yang bisa kita ambil dari fitnah yang terjadi di antara mereka. Dan Rasulullah SAW berkata, nanti yang membunuh Khawarij adalah taifah yang paling dekat kepada yang hak. Di antara dua taifah yang sedang ribut, yakni dua kelompok yang lagi ribut, yang bunuh Khawarij, yang bunuh Dzul Khuwaisirah adalah kelompok yang paling dekat kepada yang hak. Ternyata Ali dan pasukannya yang membunuh Khawarij. Maka Ahlus Sunnah mengatakan bahwa sebenarnya ijtihad Ali lebih tepat. Umar bin Abdul Aziz berkata, di dalam mimpiku aku melihat, dalam mimpi aku melihat ada sebuah rumah
Kemudian ada Abu Bakar dan Umar, dan aku duduk di situ bersama Abu Bakar dan Umar. Dan mereka berkata bahwa di dalam rumah itu sedang disidang Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, sedang disidang. Tiba-tiba Ali pun keluar dari rumah itu dan berkata, Ali berkata, "Suddiqtu wallah, aku dibenarkan, ya, ini tindakanku, ijtihadku dibenarkan. Alhamdulillah. Suddiqtu, alhamdulillah." Dah. Ya? Kemudian enggak lama Muawiyah pun keluar dan berkata, "Ghufirtu, aku telah diampuni. Alhamdulillah." Tuh lihat. Ya. Ridwanullah alaihim ajmain. Ana enggak mau terlalu masuk dalam ke situnya. Cuma kira-kira demikianlah secara global. Tadi telah kita katakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah di antara umat ini yang paling qadanya, keputusannya sesuai dengan kitabullah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim rahimahumullah dengan sanadnya dari Ali bin Abi Thalib. Dia berkata, "Ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman qadiyan." Rasul mengutusku ke Yaman, qadi, sebagai seorang qadi, hakim di sana. Fakultu ya Rasulullah tursiluni wa ana hadithus sin. Ya Rasulullah, kau mengutusku dan aku ni anak muda. Ya. Wala ilma li bil qada, aku enggak punya pengalaman sekali untuk mahkamah, untuk mengendalikan mahkamah. Faqal, maka Rasul berkata, "Innallaha sayahdi qalbak." Sesungguhnya Allah akan memberikan hidayah kepada hatimu. Wa yuthabbit lisanak, dan mengarahkan lidahmu. Fa idza jalasa baina yadaykal khasaman, maka nanti ketika duduk di hadapanmu dua orang yang sedang berseteru, yang kau sidang, okay? Fala taqdiyanna hatta tasma' minal akhar, maka jangan kau ambil keputusan dulu sehingga kau mendengar dari yang lain sebagaimana kau dengar dari yang pertama. Yani mesti seimbang dulu dengar kabar kejelasan dari duanya. Fa innahu ahra an yatabayyan lakal qada. Dengan cara itu akan lebih jelas hukum untukmu. Dengar dulu hujah keduanya. Berikan waktu yang adil untuk masing-masing menjelaskan. Okay? Qala, akhirnya Ali berkata, "Fama ziltu qadiyan wa ma syaqaqtu fi qada'in ba'du." Dan akhirnya setelah hari itu aku terus menjadi qadi dan aku enggak pernah ragu dengan hukum yang aku ambil, dengan sikap yang aku ambil. Enggak pernah aku ragu. Ya? Bahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu seringkali bertanya kepada Ali, minta arahan dan lain-lain. Dan kemudian ketika Ali menjawabnya, memberikan arahan tersebut, Umar bin Al-Khattab berkata, "A'udzu billahi an a'isha fi qaumin laysat fihim Aba Hasan." Aku berlindung kepada Allah dari hidup di sebuah kaum yang tidak ada Abu Hasan, yang tidak ada Ali. Yani, alhamdulillah ada Ali di sekitarku. A'udzubillah, aku hidup di sebuah kaum yang tidak ada seseorang seperti Ali yang membantuku, mengarahkanku. Lihat betapa Ali bin Abi Thalib sangat dijadikan rujukan oleh para sahabat. Dan kemudian beliau radhiyallahu anhu juga adalah orang yang terkenal dengan kezuhudannya dan syukurnya yang luar biasa. Kebiasaan beliau radhiyallahu anhu di Uddatus Sabirin di antaranya adalah ketika beliau radhiyallahu anhu keluar dari hammam, dari WC, buang air, okay? Selalu dia mengusap perutnya dan berkata, "Ya laha min ni'matin." Ya kan? "Mansiyatin ghafila an syukriha katsirun minan nas." Ya, duhai sungguh sebuah nikmat yang sangat ajib. Oke? Okay? Yang dimana kebanyakan manusia lupa mensyukurinya. Nikmat apa? Niat buang air. Ente dikasih nikmat makan doang terus nggak dikasih nikmat buang air. Oh. Tapi seringkali bahkan kita lupa bersyukur dari nikmat itu, gitu loh. Padahal ajib. Ya laha min ni'matin mansiyatin ghafila an syukriha katsirun minan nas. Duhai sungguh betapa nikmat yang terlupakan, yang kebanyakan manusia lengah dari mensyukurinya. Ya. Dan Ali pun radhiyallahu anhu mengatakan kata-katanya yang khalidah. Ini di kitab Syukur punyanya Ibnu Abi Dunya. Okay? Inna ni'mata mausulatun bisyukr. Sesungguhnya nikmat ini selalu berhubungan dengan syukur. Okay?
Wa syukru muta'alliqun bil mazid, yang namanya syukur harus selalu berhubungan dengan tambahan nikmat nanti. Ya, ini janji Allah. Ya kan? Janji Allah Subhanahu wa taala. Wa huma makrunan, dan dua hal itu adalah selalu bersama-sama. Falan yanqati al mazid minallahi azza wa jalla hatta yanqati asyukru minal abd. Maka tambahan dari Allah pun tidak akan pernah berhenti sehingga berhenti pula tambahan syukur dari hamba itu. Ketika hamba itu tak lagi bersyukur, maka Allah pun berhenti menambahkan nikmatnya. Ketika hamba tersebut masih bersyukur, maka terus Allah tambahkan nikmatnya. Dan kemudian beliau radhiyallahu anhu pun adalah seorang yang sangat zuhud, yang yu'jibuhu minal libasi ma khashin. Dia seringkali memilih di antara baju yang lecek, yang udah lusuh. Okay? Satu hari dia pakai izar marqu', satu sarung lapisan dalam gamis, yang udah marqu', udah rapuh dan robek-robek. Dan kemudian diomelin, ya, banyak yang menegurnya karena hal tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, yuqtada bihil mu'min wa yukhsha' lahul qalb. Dengan ini, yakni dengan pakaian yang buruk ini, justru seorang mukmin akan mengikuti, menjadi contoh. Yani aku dicontoh oleh kaum mukminin. Aku aja begini nih yang menguasai kaum mukminin, amirul mukminin. Wa yukhsha' lahul qalb. Akhirnya dari situ pun jadi khusyuk hati seseorang. Menjadi lebih khusyuk dia dalam ibadah dikarenakan apa? Tidak terlena dengan nikmat-nikmat duniawi dan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalimat-kalimat hikmah yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di antaranya radhiyallahu anhu berkata, ya, an-nasu thalatha, manusia ini ada 3 jenis. Nah, ini yang ajib. Yang pertama alim rabbani, seorang alim rabbani. Yang pertama. Cuman 3 jenis manusia ini. Enggak, kalau enggak yang ini, kalau enggak yang ini. Alim rabbani, yang pertama alim rabbani. Yang kedua, muta'allim ala sabilin najat. Seorang penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan. Ya, ini jalan menuntut ilmu. Berarti kalau nggak ahli ilmu, penuntut ilmu. Gitu lah. Kau posisi yang mana? Gitu. Manusia ada 3 jenis. Yang pertama, ahli ilmu, rabbani. Penuntut ilmu yang berada di jalan keselamatan. Ya, ini mereka memilih jalan yang tepat, yaitu jalan sebagai penuntut ilmu. Yang ketiga, hamajun ra'a atba kulli naik. Yang ketiga ini sampah, yang cuma ikut-ikutan yang lagi rame kemana, yang ikut tren-tren yang berlaku, yang ikut euforia yang berlaku. Yamiluna ma'a kulli rih, yang mereka ikut goyang dan larut kemanapun angin membawa mereka dan tren membawa mereka. Ente yang mana? Lam yastadi'u binuril ilm, mereka enggak dapat cahaya ilmu. Mereka dapat cahaya tren. Cahaya musim. Musimnya laki lagi berjenggot, musimnya laki lagi ngantung. Musimnya harim pakai jilbab sampai ngengser ke ubin. Mereka enggak dapat cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasiq, dan mereka enggak dapat pegangan yang teguh. Ketika terjadi atas mereka fitnah, mereka kacau langsung kelihatan. Kenapa? Alim ahli ilmu bukan. Penuntut ilmu yang hakiki juga bukan. Cuma apa? Orang-orang yang ikut tren doang. 3 jenis itu doang. Yang mana yang kau pilih? Dirimu yang mana sebenarnya? Manusia cuma 3 jenis. Kalau enggak dia ahli ilmu rabbani, kalau enggak dia penuntut ilmu, kalau enggak ini yang 3 ini, cuma bikin kacau, ngobok-ngobok. Ikut-ikut sana sini, baru nggak tahu apa-apa. Ajib nggak ya? Oh. Kemudian Ali pun berkata radhiyallahu anhu, al ilmu khairun minal mal, ilmu jauh lebih baik daripada harta. Al ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu, sementara kau yang akan menjaga harta. Yani harta ini malah kita harus jaga, tapi ilmu yang akan jaga kita. Al-ilmu yazku 'alal amal wal malu tanqadhuhun nafaqah. Ilmu ini akan membuat harta bertambah, berkembang. Adapun harta
hanya akan habis oleh nafkah, nggak bertambah. Ya. Wa mahabbatul alim dinun yudanu biha. Dan mencintai seorang ahli ilmu adalah bentuk agama yang seseorang beribadah kepada Allah dengan itu. Ya, ajib. Maka salaf rahimahumullah berkata, ya bunayya, wahai anakku, mereka menasihatkan, kun aliman, jadilah kau seorang ahli ilmu. Kalau nggak bisa, kun muta'alliman, jadilah kau seorang penuntut ilmu yang benar, penuntut ilmu. Oke? Kalau nggak bisa juga, fa'ahibbahuma, cintai mereka berdua. Jadilah seseorang yang mencintai ahli ilmu atau mencintai para penuntut ilmu. Udah. Seenggak-enggaknya kebagian keutamaan itu. Oke? Dikarenakan ahli ilmu dan para penuntut ilmu, ikhwani rahimakumullah, adalah antibodi pada umat. Antibodi. Tubuh, bayangkan umat adalah sebuah tubuh. Oke? Kalbunyan wahid, gitu kan? Apabila sebuah tubuh antibodinya udah nggak ada, apa yang terjadi? Dengan mudah virus dan penyakit akan masuk, kan? Begitupun umat, ketika ahli ilmu, para penuntut ilmu yang melestarikan ilmu udah nggak ada, dengan mudah kesesatan, penyimpangan akan masuk ke dalam umat. Tuh, lihat. Maka ahli ilmu dan para penuntut ilmu adalah antibodi umat ini. Hidupi mereka, lestarikan mereka. Kenapa? Demi keselamatanmu dan anak cucumu kelak. Apa difahami? Kemudian diriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu anhu, menggambarkan ittiba'nya Ali radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashu batin al-khuffaini aula min mashi dhahirihima." Andai saja agama ini berstandarkan akal, niscaya mengusap bagian bawah khuf sendal itu akan lebih diutamakan daripada mengusap punggungnya. Mashul khuf ini adalah salah satu konsep Ahlus Sunnah, mashul khuf. Okay? Nah, yang diusap tuh punggungnya, bukan bawahnya. Andai saja agama ini berstandarkan akal, maka yang diusap dari khuf tuh bawahnya yang kotor, iya, bukan bawahnya. Walakinni ra'aitu Rasulullah, tapi aku melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap punggungnya. Berarti agama ini memang tidak berstandarkan wahyu. Oke? Akal digunakan untuk mengikuti wahyu tersebut, bukan untuk membantahnya, apalagi membatalkannya. Oke? Kemudian Ali bin Abi Thalib pula radhiyallahu anhu yang menumpas golongan Khawarij di Nahrawan, ya. Dikarenakan apa? Mereka ahlul bid'ah yang tidak kita kafirkan. Mereka ahlul bid'ah, namun mulai kebid'ahannya ini membuat mereka sampai bahkan bergerak membawa madarat kepada umat. Nah, pada saat itu harus digerakkan umat untuk menumpas mereka, bukan karena mereka kafir, awas. Bukan karena kita mengkafirkan Khawarij, enggak. Cuma kenapa? Mulai membawa madarat, membunuhi kaum muslimin, merampas hartanya dan memperkosa wanita-wanita kaum muslimin. Tuh kurang ajar Khawarij. Pada saat itu mesti ditumpahkan darah mereka, kalaupun kita tidak mengkafirkan mereka. Tapi karena mereka bukan kafir, maka kalaupun kita tumpahkan darahnya, tidak kita rampas hartanya, tidak kita rampas wanitanya. Kenapa? Bukan kafir. Oke? Nggak boleh diambil ghanimah, nggak boleh diambil sabiyah. Ali bin Abi Thalib yang menumpas mereka, para anjing-anjing neraka yang membuat kekacauan. Ya. Sehingga tibalah saatnya meninggal Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita di mana beberapa dari golongan Khawarij yang sakit hati kepada tindakan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, oke? Kepada tindakan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, mereka bersepakat untuk membunuh 3 orang tokoh yang sedang berseteru, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, mereka semua bersepakat untuk membunuh
tiga orang tersebut dikarenakan apa? Mereka masih hidup sementara sahabat-sahabat dan saudara mereka udah pada mati duluan di Nahrawan demi agama Allah, katanya begitu. Mereka kaum yang mengkafirkan para sahabat, ya. Kemudian berkumpullah tiga orang Khawarij, diantaranya Abdurrahman bin Muljam, Brik bin Abdullah, sama Amr bin Bakar At-Tamimi. Mereka mengingat-ingat kehidupan dulu, bagaimana kita dengan para saudara-saudara kita yang mereka semua udah pada mati di Nahrawan, dibunuh oleh para kafir ini, yakni Ali bin Abi Thalib dan yang berseteru dengannya. Mereka mengkafirkan para sahabat. Akhirnya dengan itu mereka bersepakat, oke tayyib, kalau gitu kita harus mempersembahkan perjuangan kita juga bagi umat ini, bagi agama ini. Mereka bersepakat untuk membunuh tiga inti fitnah katanya. Ali, Muawiyah dan Amr bin As. Tayyib. Akhirnya Abdurrahman bin Muljam lah yang mengajukan diri untuk membunuh Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kemudian dalam perjalanannya, prosesnya, singkat cerita, Abdurrahman bertemu dengan seorang wanita yang dimana ayah dan kakak dari wanita ini dibunuh oleh Ali ibnu Abi Thalib dan pasukannya. Begitu dendamnya kepada Ali. Tapi ini wanita begitu cantik dan menakjubkan, sehingga Abdurrahman bin Muljam menginginkannya. Wanita ini pun menginginkan maharnya dari Abdurrahman bin Muljam. Kau boleh menikahiku asal kau tushfini, yakni memuaskanku. Memuaskanmu bagaimana? Bawakan aku kepalanya Ali, yakni kau bunuhkan Ali untukku, baru aku puas. Baru itu, setelah itu kita hidup berbahagia bersama. Kata ni wanita. Wah, nambah semangat Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali bin Abi Thalib. Begini nih balasannya, ya kan? Akhirnya terjadilah yang terjadi, di mana beliau membunuh Ali bin Abi Thalib sedang sholat subuh, membangunkan keluarganya sholat subuh, dihampiri oleh Abdurrahman bin Muljam dan ditusuknya, dipukulnya di kepala. Oke? Yang Anda paham di kepala, itu yang tahu. Yang lain. Oke? Ala kulli hal dengan pisau yang beracun, sehingga terjatuhlah Ali, dan kemudian para sahabat pun dengan cepat bergerak dan menangkap Abdurrahman bin Muljam. Namun Ali radhiyallahu anhu pun berkata ketika mulai sadar, pingsan, dia perintahkan sholat jangan sampai terlewat waktu subuh, dan kemudian dibawa ke rumahnya dan dalam keadaan tidak sadar. Dan ketika mulai sadar, dia melihat matanya mulai terbuka dan dia melihat Abdurrahman bin Muljam ini. Oke? Ya. Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali, dia sambil berkata, "Innal hukmu illa lillah, la laka wa li ashabik." Sesungguhnya hukum ini hanya milik Allah, bukan milikmu dan para sahabatmu. Dibunuhnya Ali ibnu Abi Thalib. Ini kan syubhat yang mereka terkena dengan itu, mereka mengkafirkan para sahabat itu. Inil hukmu illa lillah, itu di kasus itu syubhatnya. Oke? Kemudian Ali pun melihatnya dan berkata, kau yang melakukan itu, ya betapa sungguh aku selama ini berbuat baik padamu. Yani Ali banyak memberi Abdurrahman bin Muljam. Dan Ali pun berkata kepada anak-anaknya, ahsinu nuzulah wa akrimu mathwah. Awas, hormati dia dan jangan sakiti dia. Jangan sakiti Abdurrahman bin Muljam. Jangan kau siksa, jangan kalian siksa, ya. Fa in a'ish fa ana aula bidamihi qisasan wa afwan. Kalau aku selamat dan masih hidup, maka akulah yang paling berhak atas darahnya. Mau aku bunuh atau mau aku maafkan, itu urusanku, itu hakku. Oke? Wa in amut, dan kalau aku mati, fa alhiquhu bi, maka suruhlah dia susul aku, yakni bunuh dia agar dia bertemu denganku, ukhasimuhu inda rabbil alamin, agar aku menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulu bi siwa, dan janganlah kau membunuh, jangan menumpahkan darah yang lain karena kasus ini, karenaku. Oke? Cukup dia aja nih. Jangan membunuh yang lain. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Akhirnya meninggallah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari pisau beracun tersebut. Berakhirlah kehidupan dari Khalifah Ar-Rashidah Ar-Rabi' Ali ibnu Abi Thalib Abul Hasan radhiyallahu anhu ajma'in. Semoga hikmah yang bisa kita sampaikan dapat difahami semuanya.
Ya, sama-sama kita mempelajari banyak hal dari kasus ini. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dibukakan atas kita pintu-pintu keilmuannya. Apakah benar bahwa Abu Musa al-Ash'ari telah mengkhianati Ali bin Abi Thalib pada perang Siffin? La, fitnah. Enggak ada. Peristiwa tahqir, fitnah. Ini jadi begini, kenapa di sejarah ini banyak yang tersimpangkan? Dikarenakan sejarah itu awal mulai rajin penulisan sejarah itu di zamannya Abbasiyah. Di zaman Muawiyah, di zaman Umayyah nggak ada penulisan sejarah. Nah, Ibnu Katsir, Imam Zahabi menyebutkan 3 jenis penulis yang ada tren menulis pada saat itu mulai di Abbasiyah. Tren menulis tuh sejarah terutama di Abbasiyah. Ada 3 jenis penulis. Jenis pertama ini barisan sakit hati. Oke? Yang dulu ditekan oleh rezim Umayyah sehingga mereka menulislah kebusukan-kebusukan tentang Umayyah di ngarang-ngarang dan lain-lain. Itu. Nih. Oke? Di antara mereka juga ada golongan Syiah yang masuk ke barisan ini. Tayyib. Barisan sakit hati. Barisan kedua ini orang-orang yang brengsek. Oke? Yang yaktub liyakul, yang mereka nulis untuk makan. Mereka lihat tren. Tren yang lagi ini apa? Oh, ngomongin ini, ngejelekin Umayyah, ikut-ikutan. Yang penting apa? Dapat fulus. Mereka nulis untuk makan. Ini yang cuma ikut-ikutan tren ini. Oke? Yang dibawa kemanapun arah angin membawa mereka. Oke? Nah, golongan yang ketiga ini yang ilmiah, yaitu para ahli ilmu. Mereka menuliskan kabar-kabar yang ada, oke? Dengan sanad-sanadnya. Mau kabar itu benar atau enggak, yang penting mereka tuliskan dengan sanadnya. Untuk umat yang setelahnya, periksa nih sanad kalau kau mau tahu benar atau tidaknya kabar. Gitu. Ini para ulama rahimahullah. Ya, dari Imam At-Tabari rahimahullah dan lain-lain. Jadi mereka menulis nih, mereka memasukkan riwayat ke dalam buku-buku sejarah mereka. Belum tentu mereka bilang ini benar, belum, bukan. Mereka cuma bilang ada nih kabar demikian dan ini sanadnya. Kalian periksa, percaya apa? Kalian periksa sanadnya. Itu belum tentu maknanya belum tentu dia membenarkan maknanya dengan memasukkan ke dalam bukunya ini. Itu 3 jenis penulis yang ada gitu. Nah, salah satu fitnah dari penulisan-penulisan tersebut dan masuk ke terjemahan buku kita adalah itu yang dibuat oleh fitnah Syiah. Kemudian barisan sakit hati, sejarah-sejarah palsu yang dengan mudah diterjemahkan, ditelan mentah-mentah sama kaum muslimin di sini. Bahkan jadi buku yang menjadi tuntunan sejarah SKI. SKI kalau di pesantren dulu ada SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Kita dulu pesantren belajar SKI ini, mempelajari sejarah-sejarah ini dan meyakininya dan menjawab pertanyaan dengan jawaban ini. Yang nantinya kita belajar hadis kita ketahui, Allah kok bisa-bisanya Anda yakini kebenaran hal itu. Ini masuk ke buku yang dikurikulumkan loh. Oke? Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan umat muslimin Indonesia dari kabar-kabar palsu. Nah, Abu Musa al-Ash'ari tidak menipu. Karena ada kiai ada di desa, ana selalu membahas dan mencela sahabat Abu Musa dan Muawiyah. Ya Allah. Udah jangan ditemenin tuh kiai. Berapa ukuran parit saat perang Khandaq? Apa urusan ente? Begitu bukan ditanyain kayak orang bahlul. Yang bener apa? Segala got ditanyain. Mau ngapain terus mau bikin ente depan rumah? Parit Khandaq dalam lebar maupun dalamnya. Oh, usil. Bagaimana fitnah yang terjadi antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha? Ya, dalam hal ini ijtihad Ali yang tepat, ijtihad Aisyah yang keliru, dan dia menyesali hal itu sebelum meninggalnya radhiyallahu anhum ajmain. Menyesali hal itu karena apa? Dia ikut keluar. Ibnu Umar berkata, jadi ketika masa sekaratnya Ummul Mukminin Aisyah, dia menangis ketakutan dan kemudian tabi'in yang ada berkata kepadanya, wahai Ummul Mukminin, jangan, kenapa kau bersedih, kenapa kau menangis? Sesungguhnya kau akan segera bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti.
Aisyah berkata, sungguh dosaku bagiku tidak lebih remeh dari ini. Dia mengambil sejumput debu. Dosaku bagiku cuma segini. Bukan takut dosaku. Yang aku takutkan kesalahanku dulu, ikut keluar di fitnah. Itu, lihat menyesalnya Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertemu dengan Abdullah bin Umar, dia panggil Abdullah bin Umar bin Khattab. Kenapa kau tak melarangku dulu waktu aku ikutan ribut sehingga terjadinya perang Jamal? Okay? Kata Abdullah bin Umar, ra'aitu rajulaini ghalabat. Aku melihat dua tokoh itu telah mempengaruhimu, yakni Talhah dan Zubair radhiyallahu anhu. Panjang ceritanya, enggak habis-habis sudah. Allah, cerpen. Bedain penulisan pertanyaan dengan penulisan cerpen, penulisan koran. Itu dua hal yang berbeda. Terus jangan pakai tulisan hieroglif. Anda kurang sakti untuk membacanya. Apakah orang yang telah ditegakkan hukum had atasnya di dunia, apakah di akhirat tetap diazab? Apabila dia muslim, mukmin, berakidah baik, maka semoga Allah ampuni dengan itu dosa-dosanya semuanya. Bahkan dosa-dosa selain dosa-dosa yang dengan itu dia dihad. Oke? Seorang mukmin misalnya, seorang yang beriman, dia pernah mencuri, dia pernah ghibah dan lain-lain, kemudian kena zina atau kena membunuh, dia kemudian taubat dan menyerahkan diri, siap untuk dikisos. Dengan itu dosa-dosanya yang lainnya terampuni. Yang kita harapkan demikian. Cukup udah. Nanti di akhirat gimana? Wallahu a'lam. Semoga diampuni semua dosa-dosanya apabila dia ridho, beriman, menerima takdirnya untuk menghadapi had tersebut, menerima had tersebut. Contohnya kasus yang si wanita berzina di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengakui hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dirajam dan meninggal. Ibnu Umar berkata, orang-orang ngomongin wanita itu terus. Rasul berkata, Rasul pun memarahi mereka dan melarang mereka, jangan kalian bicarakan keburukan tentangnya. Sesungguhnya dia telah taubat dengan taubat yang apabila dibagi atas 70 orang penduduk Madinah, lakafathum, niscaya akan cukup bagi mereka semua, yakni cukup untuk mereka semua menebus semua dosa-dosa mereka. Tuh lihat, kadar taubat satu nih wanita, lihat, nih wanita nggak mungkin dosanya cuma zina itu, nggak mungkin, dia pasti punya dosa-dosa yang lain. Tapi dengan taubat ini yang dia ridho menerima hukum itu, akhirnya terampuni semua dosa-dosa yang lain. Semoga demikian. Apabila memang dia beriman, ridho dan sabar menerima apa yang wajib diterapkan atasnya dari had-had Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan atas kita senantiasa ilmu-ilmu pengetahuannya, hikmahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan bagi kita bahwa yang hak memang hak dan bahwa yang batil memang batil, dan diberikan kita kemampuan untuk mengikuti yang hak dan menjauhi yang batil. Semoga Allah tak samarkan bagi kita antara hak dan batil sehingga terlenalah kita mengikuti hawa nafsu kita. Ma'adallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com